lagi dengan saya Eko Haryadi. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang RTOS atau Real Time Operating System. Ini adalah tugas UAS dari pelajar matkul kuliah sistem operasi dengan dosen mengaku Bapak Eko. Pada kesempatan kali ini yaitu pertama kita pada slide 1 adalah judul Real Time Operating System. Apa itu Real Time Operating System atau RTOS? Real Time Operating System (RTOS) adalah sistem operasi yang ditujukan untuk melayani aplikasi real time yang memproses data saat data tersebut masuk, sebagian besar tanpa penundaan buffer. Bentuk RTOS lengkap adalah sistem operasi real time. Dalam RTOS, persyaratan waktu pemrosesan dihitung dalam per 10 detik. Ini adalah sistem yang dibatasi waktu yang dapat didefinisikan sebagai batasan waktu yang tetap. Dalam jenis sistem ini, pemrosesan harus dilakukan dalam batasan yang ditentukan. Jika tidak, sistem akan gagal. Lanjut yang slide ketiga. Mengapa menggunakan RTOS? Berikut adalah alasan penting untuk menggunakan RTOS, yaitu menawarkan penjadwalan berbasis prioritas yang memungkinkan Anda memisahkan pemrosesan analitis dari pemrosesan non-kritis. OS Real Time menyediakan fungsi API yang memungkinkan kode aplikasi yang lebih bersih dan lebih kecil, mengabstraksi ketergantungan waktu dan desain berbasis tugas, menghasilkan lebih sedikit saling ketahuan antar modul. RTOS menawarkan pengembangan berbasis tugas modular yang memungkinkan pengujian berbasis tugas modular. API berbasis tugas mendorong pengembangan modular sebagai tugas biasanya memiliki peran yang ditetapkan dengan jelas. API ini menggunakan desainer atau tim untuk bekerja secara independen pada bagian proyek mereka. RTOS digerakkan oleh peristiwa tanpa membuang waktu pemrosesan untuk peristiwa yang tidak terjadi. Dan inilah komponen RTOS. Di sini ada the schedule, ada symmetric multiprocessing, memory management, user fast dispatch, atau yang terakhir function library. Manajemen memori. Komponen sistem operasi real time. Berikut ini adalah komponen penting RTOS. 1 yaitu the schedule. Komponen RTOS ini memberitahu urutan tugas yang dapat dieksekusi yang umumnya berdasarkan prioritas. Yang kedua, symmetric multiprocessing atau SMP. Sejumlah tugas berbeda yang dapat ditangani oleh RTOS sehingga pemrosesan barang dapat dilakukan. Yang ketiga, function library. Ini adalah elemen penting RTOS yang berfungsi sebagai antarmuka yang membantu Anda menghubungkan kernel dan pada aplikasi. Aplikasi ini memungkinkan Anda mengirim permintaan ke kernel menggunakan function library sehingga aplikasi dapat memberikan hasil yang diinginkan. Yang keenam, manajemen memori. Elemen ini diperlukan dalam sistem untuk mengalokasikan
memori untuk setiap program yang merupakan elemen terpenting dari RTOS. Dan yang terakhir adalah fast feedback latency. Ini adalah interval antara pengertian tugas yang dapat diidentifikasi oleh OS atau operating system dan waktu sebenarnya yang dibutuhkan oleh thread yang berada dalam antrean siap yang telah mulai memproses. Jenis-jenis RTOS. 1. Hard real time. Dalam hard RTOS, tenggat waktu ditangani dengan sangat ketat, yang berarti tugas yang diberikan harus mulai dieksekusi pada waktu terjadwal yang ditentukan dan harus diselesaikan dalam durasi waktu yang ditentukan. Contoh, sistem perawatan kritis medis, sistem pesawat terbang, dan lain-lain. Karena kalau ini sampai terdelay mungkin akan berakibat fatal pada kedua sistem contoh tadi ya. Dan selanjutnya frame real time. RTOS jenis ini juga harus memenuhi tenggat waktu. Namun jika tenggat waktu tidak terpenuhi, dampaknya mungkin tidak besar. Beda dengan yang tadi ya. Tenggat waktu tidak terpenuhi, tetapi dapat menimbulkan dampak yang tidak diinginkan seperti penurunan kualitas produk secara drastis. Contoh berbagai jenis aplikasi multimedia. Soft real time. Soft real time RTOS menerima beberapa penundaan oleh sistem operasi. Dalam RTOS jenis ini ada tenggat waktu yang ditetapkan untuk pekerjaan tertentu, tetapi penundaan untuk waktu yang singkat masih dapat diterima. Jadi tenggat waktu ditangani dengan lembut oleh RTOS jenis ini. Contoh, sistem transaksi online dan sistem kuotasi harga. Berikut ini adalah istilah-istilah penting yang digunakan dalam RTOS. 1. Task. Seperangkat tugas terkait yang secara bersama-sama mampu menyediakan beberapa fungsionalitas sistem. Job. Pekerjaan adalah bagian kecil dari pekerjaan yang dapat ditugaskan ke prosesor dan mungkin memerlukan atau tidak memerlukan sumber daya. Selanjutnya, release time of a job. Ini adalah waktu suatu pekerjaan di mana pekerjaan menjadi siap untuk dieksekusi. Selanjutnya, execution time of a job. Waktu yang dibutuhkan oleh pekerjaan untuk menyelesaikan eksekusinya. Deadline of a job. Waktu di mana suatu pekerjaan harus menyelesaikan eksekusinya. Prosesor dikenal sebagai sumber daya aktif. Mereka penting untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Maksimum adalah waktu respon yang diperbolehkan suatu pekerjaan dan disebut batas waktu relatif. Response time of a job. Ini adalah lamanya waktu sejak waktu pelepasan pekerjaan saat pekerjaan itu selesai. Absolute deadline. Ini adalah batas waktu relatif yang juga mencakup waktu rilisnya. Fitur RTOS. Berikut adalah fitur penting RTOS. Pertama, menggunakan sangat sedikit memori. Konsumsi lebih sedikit sumber daya. Waktu respon sangat dapat diprediksi. Lingkungan yang tidak dapat diprediksi. Kernel menyimpan status tugas yang terputus, kemudian menentukan tugas mana yang harus dijalankan berikutnya. Kernel memulihkan status tugas dan menyerahkan kendali CPU untuk tugas tersebut. Faktor-faktor untuk memilih RTOS. Berikut ini adalah faktor yang penting yang perlu Anda pertimbangkan untuk memilih RTOS. 1. Kinerja. Kinerja adalah faktor paling penting yang perlu dipertimbangkan saat memilih RTOS. Middleware. Jika tidak ada dukungan middleware dalam sistem operasi real time,
maka akan terjadi masalah integrasi proses yang memakan waktu. Selanjutnya, bebas kesalahan. Sistem RTOS bebas kesalahan. Oleh karena itu, tidak ada kemungkinan terjadi kesalahan saat menjalankan tugas. Selanjutnya, penggunaan sistem tertanam. Embedded program RTOS berukuran kecil. Oleh karena itu, kita banyak menggunakan RTOS untuk sistem tertanam. Konsumsi maksimum. Kita dapat mencapai konsumsi maksimum dengan bantuan RTOS. Pergeseran tugas. Waktu pergeseran tugas sangat sedikit. Fitur unik RTS yang baik harus mampu memiliki beberapa fitur tambahan seperti cara pengoperasiannya untuk mengeksekusi perintah, pelindungan memori sistem yang efisien, dan lain-lain. Kinerja 24/7. Maksudnya itu 24 jam dalam seminggu. RTS ideal untuk aplikasi yang perlu berjalan full tiap hari 24 jam non-stop. Perbedaan antara GPOS dan RTOS. GPOS itu adalah General Purpose Operating System. Digunakan untuk PC atau PC desktop atau laptop. Ini hanya diterapkan pada aplikasi yang tertanam. Penjadwalan berbasis proses. Penjadwalan berbasis waktu yang digunakan untuk penjadwalan round robin. Latensi interupsi tidak dianggap seperti dalam RTOS. Jeda interupsi minimal yang diukur dalam beberapa mikrodetik. Tidak ada mekanisme inversi prioritas yang ada dalam sistem. Sedangkan di real time, mekanisme inversi prioritas bersifat terkini. Jadi mekanisme ini dapat dimodifikasi oleh sistem. Operasi kernel mungkin dicegah atau tidak. Kalau di RTOS, operasi kernel dapat dicegah. Pembalikan prioritas tidak diperhatikan. Tidak ada jaminan prediktabilitas. Aplikasi sistem operasi real time. Sistem real time digunakan dalam sistem reservasi maskapai penerbangan, sistem kontrol lalu lintas udara, sistem yang menyediakan pembaharuan segera, digunakan dalam sistem apapun yang menyediakan informasi terkini dan mengenai harga saham. Sistem aplikasi pertahanan seperti radar, sistem multimedia jaringan, sistem kontrol perintah, telepon internet, sistem rem anti-lock, alat pacu jantung. Itu adalah aplikasi sistem operasi real time. Kekurangan RTOS. Sistem RTOS dapat menjalankan tugas minimal secara bersamaan dan hanya berkonsentrasi pada aplikasi yang mengandung kesalahan sehingga dapat menghindarinya. RTOS adalah sistem yang fokus pada beberapa tugas. Oleh karena itu sangat sulit bagi sistem itu melakukan banyak tugas sekaligus. Driver khusus diberikan untuk RTS sehingga dapat menawarkan waktu respon cepat terhadap sinyal interupsi yang membantu mempertahankan kecepatannya. Banyak sumber daya yang digunakan oleh RTS membuat sistem ini mahal. Tugas yang berprioritas rendah perlu menunggu lama karena RTOS menjaga keakuratan program yang sedang dieksekusi. Peralihan tugas minimum dilakukan dalam sistem operasi real time. Ini menggunakan algoritma rumit yang sulit dipahami. RTOS menggunakan banyak sumber daya yang terkadang tidak sesuai dengan sistem. Dan kesimpulannya, RTOS ini adalah sistem operasi yang ditujukan untuk melayani aplikasi real time yang memproses data sebagaimana adanya, sebagian besar tanpa penundaan atau buffering. Menawarkan penjadwalan berbasis prioritas yang memungkinkan Anda memisahkan pemrosesan analitis dalam pemrosesan non-kritis. Komponen penting dalam RTS adalah 1. Schedule Symmetric Multiprocessing,
Function Library, Memory Management, Fast Disk Latency, dan User Defined Data Object and Class. Tiga jenis atas adalah satu hard time, soft time, dan frame time. Sistem RTOS menempati lebih sedikit memori dan mengkonsumsi lebih sedikit sumber daya. Kinerja merupakan faktor paling penting yang perlu dipertimbangkan saat memilih RTOS. General Purpose Operating System (GPOS) digunakan untuk PC, desktop, dan laptop, sedangkan sistem operasi real-time RTOS hanya diterapkan pada aplikasi tertanam. Sistem real-time digunakan dalam sistem reservasi maskapai penerbangan, sistem kontrol lalu lintas udara, rumah sakit, dan lain-lain. Kelemahan tugas RTOS adalah sistem hanya berkonsentrasi pada beberapa tugas. Jadi itulah RTOS yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika penyampaiannya tidak jelas atau kurang mengena, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.